Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita lihat berbagai berita tentang Pulau Rempang atau masyarakat Rempang di Batam yang melawan ketika pemerintah ingin merelokasi mereka untuk di mana tempat mereka, wilayah mereka, pulau mereka itu dijadikan sebagai tempat investasi, katanya pembangunan pabrik kaca terbesar, salah satu terbesar di dunia katanya, yang investasi itu menelan biaya sampai nyaris 300 triliun dari China katanya. Itu yang setidaknya itu yang keterangan yang kita dengar dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika dia memberi keterangan rapat kerja dengan DPR beberapa waktu yang lalu. Tetapi saudara sekalian, perlawanan dari masyarakat yang kita lihat di berbagai media dan viral hingga hari ini, dan mereka tetap tidak ingin meninggalkan tempat mereka. Bahkan pemerintah mau tidak mau terseret juga kebohongan, menciptakan hoax seperti yang dikemukakan oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Politik dan Hukum, yaitu Mahfud MD, yang sebelumnya mengatakan bahwa itu sebetulnya pulau itu sebetulnya nanti tahun 2000-an, 2004 baru diduduki. Nah, itu dianggap sebagai suatu hoax, suatu berita bohong yang diciptakan oleh pemerintah. Dan dia juga mengatakan pulau-pulau itu sebelumnya dari tahun 2002 ke 2001 diserahkan kepada saluran pengusaha, yaitu pengusaha, yaitu pemiliknya itu Tommy Binata. Itu juga dianggap bohong. Berbeda keterangan dengan apa yang dikatakan oleh Bahlil Lahadalia, sehingga memang kadang-kadang itu menyedihkan. Tetapi saudara sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa sudah jatuh korban penangkapan dilakukan oleh pihak aparat terhadap tokoh-tokoh yang melawan, menentang upaya relokasi atau penggusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dari BP Batam, Kota Batam, maupun dari BP Otorita Batam, termasuk dari pemerintah pusat. Nah, saudara sekalian, sehingga itu perlawanan yang begitu keras dan mendapat tanggapan yang luas, terutama di masyarakat Melayu, di pulau, di Riau, di Medan, maupun di Sumatera secara umum, maupun di tempat-tempat yang lain. Dari Jakarta tak kurang juga tanggapan keras dari dua organisasi besar, saudara sekalian, yaitu dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, meminta supaya upaya investasi yang mengambil tempat di Pulau Rempang itu dan menimbulkan banyak perlawanan terhadap masyarakat. Bahkan beberapa kali kantor BP Batam itu dilempari dan hancur kaca-kacanya oleh warga karena jengkelnya mereka terhadap apa yang dilakukan otorita Batam. Dalam kaitannya penolakan, PBNU dan Muhammadiyah meminta pemerintah hentikan proyek Rempang. Itu dimuat di dalam Gelora News 14 September 2023, 2 hari yang lalu, saudara sekalian. Dan marilah kita coba untuk membacakan berita terkait dengan pernyataan kedua organisasi terbesar di Indonesia itu. Dua ormas besar di tanah air, Nahdlatul Ulama, PBNU, dan Muhammadiyah, kompak meminta pemerintah menghentikan proyek strategi nasional PSN di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Alasannya karena ada konflik lahan dan bentrokan antar warga dengan aparat keamanan. Permintaan tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi atau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah menyebut pencabutan PSN di Pulau Rempang tersebut dilatar belakangi oleh konflik warga terdampak pembangunan dengan aparat pemerintah yang menyebabkan trauma bahkan kepada anak-anak di area tersebut. Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai PSN proyek strategis nasional. Tanya. Menurutnya, desakan pembatalan proyek Rempang Eco City tersebut karena memiliki banyak masalah, terutama terkait legalitas yang baru disahkan pada tanggal 28 Agustus 2023. Payung hukum tersebut adalah Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN. Proyek ini juga tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak.
Sementara itu, tokoh PBNU Muhammad Mukri melalui keterangan resminya meminta pemerintah mempertimbangkan dengan hati-hati masalah di Rempang. Selain itu, kata dia, pemerintah harus memegang teguh prinsip keadilan dan aspirasi masyarakat yang menjadi perhatian utama dalam menangani masalah Rempang. Menurutnya, persoalan agraria di Rempang akan dibahas sebagai salah satu rekomendasi di Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama di Cilangkap, Jakarta pada pekan depan. Demikian kawan-kawan sekalian, dua organisasi besar yang telah menanggapi ormas Islam yang telah menanggapi peristiwa di Rempang yang berlangsung sudah lebih dari seminggu dan telah menelan banyak masyarakat yang trauma, masyarakat yang luka-luka, juga banyak masyarakat yang telah ditangkap, tokoh-tokoh masyarakat yang menentang keras tentang upaya atau kebijakan pemerintah terkait dengan proyek nasional yang rencana ditempatkan di Rempang itu, dan kemudian dan dianggap terlalu mendadak, sosialisasi lambat, kemudian juga masyarakat tidak ingin mereka pindah dari tempat itu. Oleh karena itu ada satu usulan menyatakan kenapa proyek itu ditaruh aja di situ, tapi masyarakat tidak perlu direlokasi. Ada apa? Kok masyarakat seluruh 16 kampung itu harus direlokasi ke tempat lain, di pulau lain, sementara pulau dikosongkan dan untuk investasi. Jangan-jangan ini ada niat pemerintah untuk mendrop juga banyak tenaga kerja dari China, dari Tiongkok, yang kemudian menempati tempat itu, pulau mereka itu, seperti yang dilakukan sudah dilakukan misalnya di Sulawesi maupun di Halmahera maupun di Kalimantan, yang kemudian mereka memasukkan di waktu pemerintahan, di waktu yang tersisa ini, memasukkan orang warga negara Tiongkok berbondong-bondong masuk ke Rempang itu. Nah, sebagaimana mereka berbondong-bondong masuk di tempat-tempat yang lain, di tempat tambang nikel maupun tambang yang lain di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku Utara, dan mungkin juga di Sumatera, di mana di situ ada investasi-investasi dari China, sehingga pulau itu kosong dan nanti diisi oleh mereka-mereka yang datang dari China daratan itu. Jangan-jangan seperti itu. Kalau tidak, untuk apa mereka direlokasi? Ya itu kan sisa dibuat batasnya saja untuk pabrik berapa, dan tidak perlu, karena mereka umumnya berada di pesisir pantai. Apa pabrik itu juga dibangun di atas pantai? Nah, jadi saya curiga ada niat yang tidak baik, tetapi itu mereka diusir keluar, kemudian nanti ada mereka yang menjadi buruh di situ dari luar negeri, buruh-buruh luar negeri dari China misalnya, itu dimobilisasi ke situ dengan ribuan orang, ya. Nanti juga ada opini bahwa tenaga kerja di bidang ini belum memadai, karena itu diperlukan tenaga kerja dari luar misalnya, seperti yang dilakukan oleh di tambang selama ini, dan membangun narasi kebohongan di mana-mana, dibilang itu hanya buruh tenaga ahli, padahal ya tukang sapu juga dibawa ke sana. Itu yang sudah yang kita lihat. Dan ini juga misalnya ini operasi untuk kereta cepat aja hampir 1.000 orang tenaga teknisi kereta yang akan didatangkan dari China untuk mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hampir 1.000 orang, gila, untuk mengoperasikan itu. Terus Indonesia jadi penonton aja tuh. Hanya penonton aja. Ya itulah kebijakan pemerintah Jokowi yang tidak masuk akal dan sangat merendahkan masyarakat Indonesia selama ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan menyentuh kesadaran kita tentang hal-hal yang seperti ini, dan kita mesti tidak boleh menerima cara-cara pandang seperti itu, apalagi misalnya investasi itu tidak menyediakan tenaga kerja dari kita dan tidak bermanfaat bagi rakyat. Semestinya seperti yang dikatakan oleh Anies Baswedan, salah satu capres favorit hari-hari ini, mestinya investasi itu tidak merugikan, tidak menambah derita bagi rakyat, tetapi bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Ini pun Bapak sudah membangun derita untuk rakyat. Yang benar aja. Ya, kawan-kawan sekalian, inilah berita kita tentang tanggapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait dengan masalah proyek atau upaya paksa relokasi masyarakat Rempang di Batam, Pulau Rempang, demi investasi dari China. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.